Pernyataan sikap politik tidak melulu melalui statement atau pernyataan secara tertulis atau ucapan. Bisa juga dengan melakukan kegiatan yang dapat diinterpretasikan sebagai sikap politik yang akan diambil. Kehadiran Megawati di pameran seni rupa Butet Kertarajasa dimaknai banyak pihak menunjukkan relasi Megawati dengan Jokowi masih belum baik-baik saja. Ini adalah kegiatan Mega pertama di hadapan publik semenjak hiruk-pikuk Pilpres, seusai penetapan presiden terpilih oleh KPU. Namun Megawati menolak menjawab pertanyaan wartawan. Apakah kehadirannya di pameran Butet terkait dengan situasi politik saat ini? Kemudian bagaimana melihat politik ke depan, Ibu memandunya akan seperti apa? Kan tadi udah bilang memandu politik. Ya, Bu, izin. Tafsir relasi Megawati dan Jokowi dinilai masih kurang baik didasarkan pada beberapa hal. Antara lain, Butet adalah seniman yang pada pemilu 2024 menolak keras keberadaan Gibran. Butet beberapa kali mengeluarkan pernyataan keras yang menyerang Gibran dan Jokowi. Kedua, pameran itu terlihat seperti manifesto kemarahan Butet terhadap apa yang terjadi dalam dunia politik. Dan lagi-lagi Butet menyalahkan Jokowi. Patung laki-laki kurus dengan hidung panjang, serta tulisan di belakangnya, "Melik ngegendong Lali," yang secara harfiah artinya sudah punya kuasa, tapi lupa sekitarnya. Kalimat "Melik ngegendong Lali" yang juga dijadikan tajuk pameran ini hampir sama dengan narasi yang selalu dimainkan PDIP dalam serangan kepada Jokowi, seperti abuse of power, Jokowi berkhianat, dan semacamnya. Pengamat politik Burhan Muhtadi menyatakan, sangat benderang sikap politik yang diambil Megawati dan PDIP ke depan. Tisa, saya sebenarnya tidak setuju ya dengan judul dialog hari ini. Megawati tak ingin bicara politik. Justru kalau kita melihat kedatangan Ibu Mega di acara Butet yang bertajuk "Melik Gendong Lali" itu adalah sebuah statement politik. Jadi meskipun Ibu Mega tidak bicara secara verbal tentang politik, tapi kehadiran di acara Butet itu adalah pernyataan politik yang paling keras. Mengapa? Karena dalam tradisi politik Jawa itu dikenal dengan istilah pasemon. Pasemon itu semacam perlambang, satu pernyataan alegoris, ya simbolik untuk menyatakan kehendak atau kritik secara halus. Dan dalam politik, sesuatu itu tak harus diartikan secara verbal. Kedatangan Ibu Mega ke sebuah acara seni oleh Butet yang dulu dekat sama Pak Jokowi, kemudian menjaga jarak karena Pak Jokowi merestui pencalonan putranya, yaitu Gibran, itu adalah sebuah kritik keras dari Ibu Mega, tanpa harus Ibu Mega mengatakan secara verbal. Karena melik gendong lali, kebetulan saya orang Jawa jadi agak paham dikit begini ya. Melik itu artinya pamrih atau keinginan untuk mencapai sesuatu. Gendong lali yang punya implikasi lupa terhadap aturan main. Jadi persis seperti yang selama ini dinarasikan oleh Ibu Mega dan elit PD Perjuangan, bahwa apa yang terjadi selama Pilpres, Ibu Mega dan PD Perjuangan mengatakan Pak Jokowi sudah lupa. Jadi kira-kira itu pernyataan yang ingin disampaikan. Dan kalau kemudian bisa menanyakan, apakah ini indikasi bahwa PD Perjuangan akan beroposisi, tanpa harus kita menunggu pernyataan verbal Ibu Mega bahwa PD Perjuangan akan beroposisi, gesturnya itu jelas menunjukkan ke arah sana. Gestur politik Megawati ini seolah menjawab pidato Prabowo saat Rakornas Partai Amanat Nasional PAN beberapa waktu yang lalu. Prabowo mengungkapkan bila ada pihak yang tidak mau diajak bekerja sama, pihaknya menghargai sikap itu. Namun Prabowo meminta agar pihak yang tidak mau bekerja sama memberi kesempatan pemerintahan Prabowo Gibran bekerja, tidak mengganggu. Oposisi memang diperlukan karena akan memberi alternatif gagasan bagi pemerintah yang berkuasa. Namun oposisi yang berangkat dari kemarahan dan dendam hanya akan menghasilkan narasi-narasi asal beda dan melawan, seperti pameran Butet yang hanya mengekspresikan kemarahan tanpa ujung.
Men of Our Time.